Hari Minggu tanggal 3 November lalu, agak malam lah, gue habis pulang dari Gelora Bung Karno, komplek komplek Gelora Bung Karno. Habis jalan kaki gitu lah ya, gerak malam jalan kaki, tapi jalan kaki cepet, tapi nggak sampai jogging. Ya sedikit banget sih, tadi cuman 3,7 3,6 kilometer lah, karena agak terganggu dengan gerimis, dan gue tadi sempat nunggu gerimis itu sambil makan gitu di food courtnya GBK, di deket ring road GBK itu stadion utama. Dan gue nunggu setengah jam, gerimisnya nggak selesai-selesai juga. Akhirnya ya udah gue selesaiin jalan kaki gue di ring road dan di luar ring road stadion. Setelah itu gue pulang karena gue tadi naik mobil. Tadi sempat kepikiran pengen naik MRT gitu ya, markirin mobil di area parkir deket-deket stasiun MRT, tapi nggak jadi karena gue rasa kayaknya Minggu nggak terlalu macet, dan memang bener nggak macet. Tapi pas gue pulang, kalau yang tahu GBK Gelora Bung Karno, eh, pintu keluar yang mengarah ke TVRI, yang ada mall baru juga kan, ada namanya S Park ya, Senayan Park, dulu tuh Taman Ria Senayan. Itu arah gue ke Asia Afrika, jalan Asia Afrika tuh lancar-lancar banget, kosong. Tapi yang seberangnya, yang di jalan yang dekat TVRI dan Taman Ria Senayan atau S Park itu macet banget. Tadi gue lihat kayak tersendat banget, dan kayaknya tuh kemungkinan gue lihat sepintas mungkin karena terlalu banyak arus keluar masuk, kepadatan lalu lintas dari area mall itu ya gitu, karena mall itu cukup besar dan banyak banyak areanya, inilah banyak entertainmentnya lah ya gitu, nggak cuman mall biasa tapi ada beberapa tempat-tempat pusat komunitas gitu di situ. Dan rata-rata hampir semua pada main bermobil atau naik motor gitu ya, jarang ada yang naik transportasi umum. Kalaupun naik transportasi umum ya kayak ojek online gitu atau taksi online gitu kan. Nah, ujung-ujungnya mobil dan sepeda motor lagi. Kemudian gue lanjut di Asia Afrika, arah arah berlawanan gue juga, yang kalau gue mengarah ke Plaza Senayan, Senayan City, tapi ini yang mengarah ke Hotel Mulia ya, yang mengarah ke Hotel Mulia dan gedung TVRI. Itu juga sempat gue lihat macet, lumayan padat gitu ya, lumayan padat. Dan gue juga sempat tersendat di arah Hang Tuah ya, arah Hang Tuah. Dan itu titik-titik yang macet yang sangat umum di sekitaran Senayan dan Gelora Bung Karno ya, sangat umum. Tapi gue merasa Jakarta yang kota yang paling modern di Indonesia, dengan transportasi umum massalnya yang sudah lebih baik dan lebih ideal daripada kota-kota besar Indonesia pada umumnya. Gue merasa hal-hal seperti ini kayaknya belum ada obatnya gitu ya, belum ada solusi permanennya gitu, belum ada solusi jangka panjangnya untuk mengatasi macet-macet yang common seperti itu. Kemudian juga belum lagi kalau di daerah yang nggak jauh dari daerah gue, Jakarta Selatan, kayak di TB Simatupang, itu banyak sekali jalan-jalan yang dia bottleneck gitu ya, dari yang 3 lajur menyempit jadi 2 lajur, terus habis itu nanti balik lagi ke 3 lajur lagi, dan sebagainya gitu. Dan bottleneck yang ada di TB Simatupang maupun di RA Kartini itu masih eh, menjadi momok kemacetan yang ada di Jakarta Selatan gitu ya. Kita belum lagi ngomongin Jakarta-Jakarta yang lain ya, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu juga punya titik-titik macet, rawan macet yang macet total atau macet banget. Itu karena bottleneck dan sebagainya gitu ya. Atau kayak di Sunter juga, di Jakarta Utara, Kemayoran, apalah gitu. Bahkan Kemayoran yang jalanannya paling lebar, yang bekas landasan pacu pesawat aja tuh bisa di titik-titik tertentu padat. Karena apa? Karena
Transjakartanya atau BRT-nya, bus rapid transitnya itu juga nggak terlalu memadai gitu ya. Armadanya juga terbatas dan orang males jalan kaki jauh untuk naik bus Transjakarta dan lebih milih taksi online atau ojek online atau memilih pakai kendaraan pribadi gitu. Nah, ini apa sih yang mau gue omongin saat ini ya? Nah, di monolog kali ini masih di season 6 ya, episode ke-8 harusnya ini. Nah, saat ini gue mau ngomongin tentang public transportation ya. Beberapa tahun lalu gue sempat ngomongin ini juga dan gue mencoba mengangkat kembali public transportation, isu lalu lintas di kota-kota besar Indonesia, terutama yang gue sorotin saat ini adalah Jabodetabek gitu ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Dan apalagi ya? Kemudian juga ya lalu lintas lah ya, masih karena masih banyak yang ugal-ugalan, semeraut, mau itu sepeda motor, mobil, truk ya, apalagi truk itu paling paling nggak tertib lah, paling ugal-ugalan dan sering menyalahi aturan ya, over dimension overload gitu kan, dan banyak lah, dan itu mungkin ya kalian ngerti lah ya, akan kalian sering jumpai di banyak tempat, mau itu di jalan raya, jalan biasa ataupun di jalan tol gitu. Gue juga sering kalau lagi naik mobil itu sering kesel sama truk ya, karena suka nggak tertib, nggak ngerti lalu lintas, dan kadang-kadang nggak sadar kalau yang dia bawa itu kendaraan yang sangat besar, jadi bisa membahayakan pengendara lain, mobil-mobil kecil atau mobil-mobil sedang. Kalau kegencet gara-gara dia salah manuver atau ngantuk atau apa kan fatal, dan itu sering banget kan, banyak berita yang kejadian orang kegencet, meninggal, supir truknya kabur, lari karena takut dibakar massa gitu. dan dan itu terus berulang gitu, dan menurut gua lucu gitu, bukan lucu kejadian meninggal ya, bukan, tapi lucu banget gitu, pemerintah, aparat dan stakeholder lainnya gitu membiarkan ini terus-menerus terjadi gitu, berulang kali, dan nggak ada solusi finalnya yang benar-benar memperketat semuanya itu dan menindak dengan sangat tegas, dan nggak ada gitu, nggak ada komitmennya gue lihat gitu ya. Dan balik lagi ke public transportation, sebenarnya Jakarta itu, terutama waktu pas gue ngomongin public transportation di episode gue yang Narazer di 2019, kalian bisa cek lagi ya kalau mau ngecek ya. Gue ngebahas tentang, karena waktu itu 2019 MRT perdana operasional gitu ya, perdana operasional. Dan sebenarnya Jabodetabek itu walaupun progresnya terbilang lambat, tapi ada progres lah gitu. Ada progres dari tahun ke tahun. Sejak 10 tahun terakhir lah gitu ya, public transportnya semakin baik, semakin menunjang. Kalau yang paling ikonik kan MRT ya, dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Dan sejak tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu atau tahun 2022 ya, anggaplah 2023 ya, dari tahun lalu 2023 itu MRT fase kedua itu dilanjutkan lagi, yang dari Bundaran HI, Sarinah, Tamrin sampai ke kota gitu ya. Dan itu dia ada dua fase ya, anggaplah kayak 2A dan 2B. 2A-nya itu sampai Monas, 2B-nya tuh dari Harmoni sampai kota gitu ya. Dan kita tahu juga kan kota itu ada komuter lain ya, kereta yang udah lama, dari dulu udah ada ya, KRL Jabodetabek. Jadi ini konektivitasnya jadi lebih lengkap lah ya. Jadi menurut gua tuh Glodok, Mangga 2 dan kawan-kawannya tuh harusnya udah bebas macet lah harusnya ya, kalau
Nanti kalau tuh MRT fase 2-nya udah selesai ya, Glodok, terus apa sih, Gajah Mada, Hayam Muruk gitu ya. Itu udah lengkap banget ya, udah super lengkap banget. Ada komuter lain sampai stasiun kota, ada Transjakarta, ada nanti ada MRT gitu ya. Dan bahkan MRT-nya tuh katanya didesain nyambung langsung dengan mall Gajah Mada ya. Plaza Gajah Mada atau Mall Gajah Mada sih, ya itulah pokoknya. Dan dan menurut gua ya gue cukup apresiasi perusahaan properti atau developernya, manajemennya Plaza Gajah Mada itu concern dengan konektivitas public transport, sehingga mereka membuat jadi imersif gitu ya. Menjadi imersif antara stasiun MRT di sana Gajah Mada dengan Plaza Gajah Mada gitu. Ini mirip, kalau ini seperti sesuai dengan bayangan gue dan pernah gue lihat cuplikan fotonya di medsos, ini akan mirip sekali dengan apa yang sudah diterapkan di MRT di Malaysia dan Singapura. Jadi itu imersif dengan mall, dengan pusat belanja, dengan area-area komersil gitu ya, stasiun-stasiun keretanya gitu. Kalau MRT yang fase 1 kan nggak imersif banget tuh, jadi lo harus keluar, ngelewatin area pedestrian baru masuk ke outdoor gitu ya, outdoor baru masuk ke gedung kantor atau gedung mall tertentu gitu kan. But anyway ya, MRT Jakarta udah bagus lah. Kemudian tadi gue bicara kenapa Glodok Mangga 2 ya dan seterusnya, karena selama armada Transjakartanya juga cukup banyak, dan kalau ada area pedestriannya itu bagus ya, terutama di Mangga 2, Mangga 2, Pangjai, Pangeran Jayakarta dan sebagainya, itu ada area pedestrian yang proper, lebar, nyaman, aman gitu ya. Gua rasa ya orang nggak perlu mesen taksi online atau ojek online untuk ke Mangga 2 gitu ya. Terlepas Mangga 2 sekarang mungkin udah sepi atau apa karena masifnya e-commerce atau online shopping, ya itu lain cerita ya. Tapi ya maksudnya Mangga 2 mau di Glodok, mau di itu Pancoran Mas, Hayam Muruk, Gajah Mada gitu ya. Menurut gua daerah-daerah itu kalau nanti MRT udah selesai pun di sana itu harusnya udah bisa banget diterapkan electronic road pricing, jalannya berbayar gitu, sehingga ya yang benar-benar harus keluar, yang pakai mobil motor itu ya mungkin jadinya kendaraan-kendaraan logistik aja gitu, kurir-kurir, truk logistik yang benar-benar memang butuh, tetap harus melintasi jalan gitu, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas dan kesemrautan itu gitu ya, harmoni dan sebagainya gitu. Tapi ya kalau jadi yang naik mobil-mobil itu, mobil-mobil itu ya orang-orang kaya lah gitu ya, orang-orang kaya, apa direktur atau GM yang nggak mau bersentuhan dengan masyarakat awam gitu, entah itu di MRT ataupun di Transjakarta atau komuter lain gitu. Itu ya harusnya udah ideal banget di situ. Kemudian bicara LRT, Light Rail Transportation atau Light Rail Transit, I don't know. LRT Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Nah ini juga sebenarnya LRT ini juga bagus ya, dan dia benar-benar jalur-jalurnya itu jalur-jalur pain pointnya kemacetan-kemacetan yang sering tidak terbendung dan sangat dan selama ini terlalu apa istilahnya, bertahun-tahun ini macetnya nggak kelar-kelar gitu ya. Yaitu LRT itu kalau yang di Jakarta tuh dari Duku Atas tuh sekitar Sudirman sampai Cibubur, jauh ya, Cawang Cibubur. Jadi Duku Atas sampai Cawang Cibubur, melewati HR Rasuna Said, yaitu daerah bisnis komersil perkantoran yang elit juga sama kayak Sudirman Tamrin ya, HR Rasuna Said Kuningan. Melewati itu
kemudian dia nyebrang ke Gatot Subroto. Gatot Subroto juga sangat padat ya di situ, wilayah yang termasuk padat di Jakarta. Gatot Subroto, kemudian lanjut terus sampai ke Tugu Pancoran, Tugu Dirgantara Pancoran, MT Haryono, kemudian ya sampai Cawang gitu ya. Terus ada Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional, ada BNN, Badan Narkotika Nasional, dan seterusnya sampai dia melintasi pinggiran jalan tol Jagorawi ya, jalan tol Jakarta lah gitu ya, Jakarta yang mau ke Jagorawi gitu kan. Nah di situ dia sampai dia ada pemberhentian di Taman Mini, ada di pemberhentian di dekat Kampung Rambutan, kemudian seterusnya sampai ke Cibubur ya. Kalau Cibubur udah nama stasiunnya Harjamukti. Gitu. Nah itu menurut gua itu sangat gue sangat bersyukur ada LRT itu gitu ya, dan itu udah operasional dan sudah berjalan walaupun dia terlambat ya. Harusnya dia udah bisa selesai dari 2019-2020 tapi telat, dia kayaknya baru benar-benar selesai bisa operasional tuh 2022 gue rasa ya. 2022 atau 2023 gitu. Nah, itu baru yang satu, kemudian yang ke Bekasi ya, ke Bekasi Timur. Bekasi Timur tapi ngelewatin Bekasi Barat juga. Bekasi Barat, Cikunir gitu ya. Halim, nah Halim dia connecting ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang di Halim. Ya itu. Dan gue juga udah pernah nyoba LRT ini ke Bekasi waktu itu, ke ngunjungin ke rumah teman. Lebih tepatnya kalau ada yang tahu Daniel Hasugian ya, yang waktu itu gue pernah podcast bareng dia di yang edisi bulan September ya. Ya, September. 29 September. Nah, itu gue waktu itu ke tempat dia itu naik LRT, turun di stasiun Cikunir. Cikunir 2 kalau nggak salah. Saya Cikunir kan ada 2 stasiun ya, Cikunir 1 dan Cikunir 2. Dan gitu ya, dan Bekasi Barat dan seterusnya gitu. Tapi ya paling kalau mengcover titik-titik macet Jabodetabek, LRT, MRT, Transjakarta, komuter lain, ya itu ya. Dan juga mungkin dengan dibantu sedikit oleh disupport di pinggiran-pinggiran tuh ada Mikrotrans Jaklingko gitu ya, yang angkot gratis yang dari Pemprov Jakarta gitu. Ya, gua rasa hanya mengcover kemacetan Jabodetabek itu hanya I don't know, mungkin cuman 20-30% ya. Ini perkiraan kasar gue aja, Anabel aja, analisis gembel gue. 20-30%, maksimal 45%, nggak nyampe 50%. Kenapa? Karena Jabodetabek ini udah terlalu padat ya. Jakarta plus Bodetabek itu mungkin jumlah penduduknya udah berapa? 20 juta lebih ya. Mungkin hampir nyentuh. Udah lebih dari 25 juta gue rasa gitu ya. Kalau yang di Jakartanya tok itu 14 juta katanya, 14 juta. Tapi kalau pas warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu ketika bekerja hari Senin sampai Jumat atau hari Senin sampai Sabtu, itu bisa Jakarta bisa dipadatin oleh 20 juta orang lebih gitu. Dan menariknya ya, ini menariknya gua kan belum lama ini liburan ke Jepang, dan gue terutama cukup lama di Tokyo gitu ya. Dan gue pernah cek juga di YouTube ada ulasannya. Tokyo ini juga hampir sama gitu, kepadatan penduduknya 20 juta juga, atau 15 sampai 20 juta penduduk gitu ya. Kota terpadat di Jepang nomor 1 gitu ya. Di dunia gue gak tahu nomor berapa ya. Mungkin ya top 10, top 20 juga gitu. Namun
Gua hampir tidak pernah melihat ada kemacetan dan tidak ada kepadatan yang seperti yang terjadi di Jakarta atau Jabodetabek atau bahkan kota-kota besar di Indonesia yang sekarang kayak di Bandung, bahkan Medan juga dari tahun 2017 sudah mulai macetnya nggak karu-karuan juga ya 2017, apalagi sekarang gua nggak tahu kayak apa macetnya, belum lagi Medan banjir dan sebagainya. Dan juga mungkin Surabaya, gue juga nggak tahu ya Surabaya kayak gimana tuh, ya Bandung lah yang juga macetnya amit-amit lah gue lihat ya dari berapa tahun terakhir gitu kan, 10 tahun terakhir gitu. Dan Bali juga ya, Bali Selatan, yang bagian selatan itu juga kacau, lalu lintasnya semeraut dengan sepeda motor, mobil yang amburadul dan macet total dan sebagainya gitu kan. Nggak cuma di Kute tapi juga di nggak cuma di Kute dan Denpasar, tapi juga ada di Canggu dan sebagainya. Dan again gitu, pemerintah itu harus kejadian macet parah, harus kejadian yang aneh-aneh dan hancur-hancuran dulu, baru baru mau bikin MRT, baru mau bikin transportasi massal dan sebagainya ya. Menurut gue yang ya ketololan ini yang dipelihara terus-menerus atau pura-pura tolol gitu ya. Gitu. Jadi kalian boleh nonton YouTube-nya Neraca Ruang. Neraca Ruang itu tokoh utamanya Pak Jilal Mardani, dan waktu itu ada episode dia ngobrol sama Om Indro Warkop. Dan gue setuju banget apa yang Om Indro sampaikan itu, Indonesia ini emang sengaja rakyatnya dan bangsanya ini bikin bodoh gitu ya. Dalam hal apapun gitu, dalam hal apapun. Jadi termasuk juga yang kayak gini-gini, dibodoh-bodohin gitu ya. Jadi kita jadi sengsara aja gitu, masyarakatnya sengsara, tapi pajak, cukai, dan pungutan-pungutan lainnya tetap disedot dari rakyat. Tapi nggak dipikirin gimana ekonomi dan penghidupan mereka ya gitu. Jadi curhat ke situ ya. Oke lah, gue coba balik lagi ke topik utama ya, public transport. Gue mencoba study case sedikit. Aduh, lebay banget study case ya. Ya pokoknya gue ambil sampel yang gue alami sendiri di Tokyo waktu itu. Ya anggaplah gue di Tokyo tuh sekitar efektif 5, 26, 30, ya efektif 5 hari lah di sana di Tokyo. Kemudian di Kyoto sekitar 2 hari lebih, terus di Nagoya 1 hari gitu ya. Jadi di Tokyo 5 hari lumayan lama ya gitu. Tidak ada kemacetan. Kenapa? Karena jalur-jalur keretanya mereka, kereta transportasi kereta rel, berbasis rel kereta, mau itu yang di bawah tanah, di permukaan tanah, maupun yang di layang, ya elevated subway, maupun yang on ground gitu, itu luar biasa, luar biasa banyak, dan mengcover, I don't know, mungkin perkiraan gue mengcover hampir 80% seluruh lalu lintas atau wilayah permukaan permukaan wilayah Tokyo gitu. Dan Tokyo ini kan megapolitan ya. Tokyo ini megapolitan. Karena Tokyo bukan cuma satu kota. Tokyo itu dibagi dengan beberapa kota. Kalau Jakarta tuh 5 kota kan. 5 kota dan 1 kabupaten. Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, Pusat gitu ya. Nah, kalau Tokyo ini juga dibagi banyak kota gitu ya. Kalau yang gua hafal sedikit, yang hafal luar kepala, ada Taito City, ada Sumida City, Meguro City, Shibuya City, Shinjuku City, Setagaya City, ada Minato City, dan ya itulah gitu ya, ada 7 tuh, gue sebut 7, dan itu belum belum semua, itu masih ada lagi gitu ya. Bahkan dia ada kayak kabupatennya juga,
ada kabupatennya juga ya, karena Tokyo tuh jatuhnya sebagai prefektur gitu kan, provinsi lah ya. Jadi provinsi. Jadi Tokyo tuh sebenarnya provinsi gitu, sama kayak Jakarta, sama kayak Jawa Barat, Banten gitu tuh provinsi. Sebenarnya levelnya ya, level secara administrasi dan luas wilayah gitu. Tokyo itu luas banget sebenarnya. Jadi kalau kabupatennya mereka tuh Okutama gitu ya. Okutama aja dibagi dengan beberapa wilayah lagi tuh, kayak mungkin beberapa kecamatan-kecamatan besar gitu. Dan itu ya yang mungkin yang sering kalian dengar itu ya tadi ya, Shibuya dan Shinjuku gitu ya, Shibuya dan tapi itu baru dua dari sekian banyak kota di Tokyo. Dan ada lagi Minato City itu pusat kota ya, yang metropolitan, yang benar-benar kayak kalian sering dengar Ginza Roppongi. Nah itu dari sekitaran Minato. Tapi kalau itunya mungkin Chiyoda atau Chuo ya. Chiyoda, Minato lah, itu yang pusat-pusatnya lah gitu ya. Nah kemudian apa namanya? eh dan menurut gua itu semuanya tuh di cover gitu. Oh ada lagi kotanya satu lagi namanya Shinagawa. Nah, gitu. Jadi itu mengcover semua gitu, mengcover semua. Jadi kalau menurut gue sih Tokyo itu mirip kayak Jabodetabek gitu ya. Jadi Bekasi iya, Depok iya, Tangerang iya, Bogor iya gitu. Tangerang kan kita juga ada Tangerang Selatan, ada Tangerang Raya, ada Kabupaten Tangerang dan sebagainya. Itu mencakup semua gitu. Jadi makanya waktu pas gua naik kereta di sana gitu ya, itu rumitnya bukan main. Rumitnya bukan main. Gua ngelihat kereta di Singapura dan di Malaysia itu ya cukup rumit, cukup banyak juga, bukan rumit ya, cukup banyak. Cuman mungkin karena ya nggak terlalu ini, tapi masih bisa ngehafal lah gitu ya, masih bisa nebak-nebak oh ya pintu masuknya ini. Cuman kalau stasiun-stasiun kereta di Tokyo itu pintu masuk dan pintu keluarnya tuh banyak banget gitu, dan sangat kompleks ya. Jalur kereta mereka tuh sangat kompleks gitu. Dan menurut gue tuh subway mereka juga bukan cuma satu lapis gitu. Kalau MRT Jakarta atau mungkin MRT di Malaysia, gue rasa masih satu lapis subway-nya. Kalau Tokyo itu feeling gue itu udah berlapis-lapis. Mungkin minimal ada 3 lapis ya. Yang paling atas, lapis tengah, sama lapis yang paling bawah, itu minimal ada 3 lapis gitu. Layangnya ya, kalau layang kan cuma satu lapis gitu ya, mungkin paling ada yang apa namanya, kayak ada yang apa namanya, ada yang simpang susun juga ada pasti. Tapi kan kalau simpang susun itu gue rasa, kalau simpang susun itu cuman kalau crossing aja, persimpangan gitu kan, tapi nggak yang eh apa namanya, bukan yang pas lagi sejajar dalam jarak sekian kilometer gitu, enggak. Dan menurut gua, nah itu menurut gua Jepang sangat ya, salah satu yang sangat serius dalam hal mencegah kemacetan dan kesemrautan lalu lintas jalan raya dan pejalan kaki dan pesepeda gitu. Sehingga jalan-jalan raya yang di Taito City, Sumida City, Shinjuku, mungkin Shinjuku Shibuya agak rame, tapi serame-ramenya enggak. Masih inilah, lebih yang bikin rame itu justru pejalan kaki. Yang bikin rame Shinjuku dan Shibuya itu justru pejalan kaki, bukan kendaraannya bahkan ya. Gitu. eh Rapi gitu ya, rapi. Dan nyaman sekali, nyaman. Menurut gue nyaman, walaupun rumit, tapi mungkin kalau tinggal di Tokyo 1 bulan, gue rasa udah nggak pusing lagi ngelihat kereta-kereta yang ada di sana gitu ya, keluar masuknya dan sebagainya nggak ramai. Jadi again Tokyo mungkin udah mengcover 80% gitu. Sementara kalau Jakarta, contoh paling gampang, Ciputat itu harusnya udah ada MRT, tapi nggak ada, sehingga masih macet total. Ciledug walaupun ada Transjakarta layang, tapi tidak menyembuhkan kemacetan juga di sana ya. Dengar-dengar gitu, Ciledug
tidak menyelesaikan kemacetan juga. Ya mungkin butuh MRT, transportasi massal kayak MRT atau LRT ya, dan udah mulai penertiban lalu lintas kendaraan bermotor di jalan-jalan aspal gitu, jalan-jalan raya gitu. Ciledug, Ciputat. Kita bicara lagi misalkan di eh, Bekasi, walaupun sudah di cover banyak, tapi ya masih inilah ya gitu. Jadi intinya Jakarta itu masih car oriented, car and motorcycle oriented. Walaupun sudah mulai banyak dibangun dan dioperasikan LRT dan MRT gitu. eh dan apa ya? Dan sebenarnya orang tahu gitu. Ini sebenarnya solusinya public transport, solusinya transportasi massal, mass rapid transportation. Tapi ya nggak punya komitmen gitu dan dibiarkan aja gitu macet gitu kan. Belum lagi kalau pas musim hujan drainase bermasalah, bikin banjir, genangan nggak surut-surut gitu kan, lama surutnya dan seterusnya gitu kan. Itu baru gue bahkan belum nyentuh ke soal banjir gitu ya. Dan oh ya, kita juga kan baru mengadakan pilkada serentak 27 November kemarin gitu ya. Dan termasuk memilih gubernur Jakarta yang baru gitu. Dan di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi juga memilih wali kotanya masing-masing, pemilihan wali kota dan bupati. Eh ya, nah ini sebenarnya yang harus dicecer sama gubernur dan wali kota yang baru nanti gitu kan. Mereka komitmen nggak dengan pengentasan, pemberantasan kemacetan dan kesemrautan lalu lintas gitu, dan berani untuk ketika sudah lengkap moda transportasinya di area-area tersebut, area-area tertentu sudah lengkap, berani nggak gitu menertibkan, udah pakai ngecas electronic road pricing gitu. Electronic road pricing ya, ini kan orang bilang ngapain lagi lu apa rakyat dibebanin duit lagi. Nah, kalau kebijakan yang benar itu electronic road pricing itu digunakan untuk mensubsidi bus gratis gitu, untuk mensubsidi bus gratis atau mungkin mensubsidi kereta ringan LRT gitu kan dan seterusnya gitu, mensubsidi yang pada naik itu gitu. Jadi eh kan electronic road pricing sudah berjalan efektif lah di Singapura gitu ya. Kalau di Jepang, Tokyo gue nggak tahu mereka pakai electronic road pricing atau enggak. Tapi jalan tol mereka tuh mahal banget sih. Dan oke lah gitu ya. Dan kemudian, nah itu jadi eh Mikrotrans, Jaklingko itu menurut gue bagus, bagus banget. Jadi itu kan gratis. Nah itu juga termasuk bisa mensubsidi Mikrotrans, Mikrotrans Jaklingko juga gitu kan. Yang sudah cukup masif lah armadanya ya di penjuru Jakarta gitu ya. Eh, yang penting pengawasan tetap ketat aja gitu, dan supirnya tolonglah jangan jangan judes-judes gitu ya. Jangan, ya pelayanannya ramah lah gitu, jangan jangan jadinya standarnya jutek dan galak gitu ya. Ya kalau gaji kalian telat jangan malah maki-maki penumpang tuh. Salah loh, justru penumpang-penumpang warga itu yang secara tidak langsung ngebayar gaji lo. Tolol. Iya kan? Pajak PBB, PPN, apalagi kayak bea apa, bukan bea apa? Aduh apa sih namanya? Pungutan-pungutan daerah itu gue lupa namanya apa. Bukan cukai. Ada tuh gue lupa namanya, dulu belajar di sekolah ada. Pokoknya itulah ya, pajak, PPN, PBB, pajak kendaraan bermotor, apa segala macam, pajak ini, pajak itu, PPH dan sebagainya yang diserap di Jakarta kan, kan itu anggaran dari itu kan termasuk sebagiannya itu kan
untuk mengalirkan dana operasional Mikrotrans Jaklingko gitu, Mikrotrans Jaklingko, Transjakarta gitu kan. Jangan gitu gitu loh sama ini kan supir-supir Mikrotrans Jaklingko ini kan dibayar oleh negara kan, dibayar oleh pemerintah, yang mana pemerintah dapat duitnya dari pajak-pajak warga gitu loh. Ya, lu jangan jangan jutek dan jangan galak sama penumpang dong, yang mana itu warga warga Jakarta atau warga Jabodetabek gitu. Lucu sekali gitu. Itulah harusnya, itu juga yang harus diedukasi ya ke supir-supir Mikrotrans ini supaya tahu diri gitu loh. Nah, oke, jadi kemana-mana ya. Ya oke lah, cuman ini kan buat supaya kalian juga mengerti gitu ya, mengerti basis, mengerti eh polanya, mengerti kebijakannya tuh sebenarnya sepertinya gimana sih, apa sih hak kita ya. Jangan kita cuman disuruh menjalankan kewajiban tapi hak kita ditutup-tutupin, hak kita disembunyikan dan diabaikan gitu haknya gitu ya. Padahal kita pengen mendapatkan hak kita juga gitu. Oke, jadi balik lagi ke itu ya. Sehingga ya public transport tadi ya. Nah itu menurut gua, nah untuk di masyarakat gitu ya, terutama yang mendengarkan podcast ini ya, sebenarnya gua juga berharap kita semua ini juga mendukung penuh gitu ya, memaksimalkan memaksimalkan transportasi umum ini yang kita bisa pakai ketika kita ingin mobilitas kemana gitu kan. Misalkan gue ke rumah temen gue di Bekasi, gue tanya ke temen gue di Bekasi, kalau ke rumah lu atau kalau kita ketemu di Bekasi, LRT terjangkau nggak, lewat nggak, deket nggak dari stasiun LRT? Oh iya deket, tapi nanti lu tinggal nyambung lagi aja naik Gojek, Grab atau apalah, Maxim segala macam gitu kan. Oke gitu. Ya itu gue lakukan. Terus misalkan kalau mau ke Blok M, gue mau ke Blok M, ya udah. Kalaupun gue merasa nggak nyaman dari rumah ke stasiun MRT terdekat, harus naik ojek online atau naik mobil, ya udah naik mobil tapi lu parkir gitu. Parkir misalkan di mana, stasiun Fatmawati, stasiun Cipete gitu, atau stasiun Lebak Bulus gitu kan. Untuk menuju ke Blok M. Dan di Blok M itu kan udah bagus ya. Konsepnya tuh udah bagus, urban design-nya udah bagus. Jalan kakinya udah enak lah ya, relatif enak. Dan di sana banyak taman, banyak ruang terbuka, banyak pusat belanja, pusat makan, dan relatif teratur lah, relatif teratur. Dan kalaupun PKL-PKL-nya banyak, PKL-PKL-nya juga relatif teratur dan nggak terlalu sembarangan lah gitu. Atau gue biasa kalau ke GBK juga kalau mau tuh ya biasanya naik MRT juga kan, turun di stasiun Senayan Mastercard gitu atau di stasiun Gelora Bung Karno gitu. Dan apalagi kalau misalkan ke Grand Indonesia, ke GI atau ke sekitaran Bundaran HI, ya enak banget ya, tinggal naik MRT aja terus gitu kan sampai Bundaran HI. Nah cuman kalau misalkan gue mau ke BSD, gue mau ke Sunter, gue mau ke Kelapa Gading, gue mau ke Sawangan, belum ada public transport yang memadai gitu loh. Dan gue pun gak hafal, kalaupun naik mikrotrans gue gak hafal mikrotransnya apa, jalanannya juga berantakan, pedestriannya juga belum tentu ada, trotoarnya belum lagi kalau ternyata di situ masih rawan, wilayah-wilayah yang rawan-rawan jamret, rawan-rawan perampok dan sebagainya gitu kan. Nah ini yang masih menjadi PR gitu buat pemerintah daerah setempat dan gubernur-gubernur, wali kota dan bupati yang baru nanti gitu, yang nanti terpilih menang gitu kan dari hasil pilkada. Nah ini gue akan cecar terus orang-orang ini yang terpilih nanti lewat medsos di IG Narazer maupun di podcast ini gitu ya, di podcast audio podcast ini gitu.
Mudah-mudahan konten gue ini bisa menggema lah di banyak peredaran internet lah gitu ya, berharap lah gitu. Jadi gue menjadi dan juga gue sebenarnya ingin menggerakkan kita, yuk kita mulai membiasakan diri, membudayakan diri jalan kaki, mobilitas jalan kaki atau naik sepeda gitu. Apalagi kalau ke MRT naik sepeda yang sudah ada parkiran sepedanya, bisa gembok dan sebagainya. Kalau merasa kurang aman, kurang nyaman, ya gue nggak tahu ya gimana. Cuman itu kan PR-nya pemerintah juga ya. Harusnya kalau kalian punya sepeda lipat lebih enak gitu, karena di komuter lain kalian bisa bawa nenteng sepeda lipat kalian. Di MRT bisa, LRT juga harusnya bisa gitu ya. Gitu. Dan apa ya? Dan kalau gue bicara public transport di Jepang yang lengkap dan lengkap banget gitu ya moda transportnya, nggak cuman kereta tadi tapi juga bus gitu ya. Ya dan juga pedestriannya sangat mumpuni, sangat memadai sekali. Terus sepeda juga ada rental sepeda banyak gitu ya. Dan jalur-jalur sepeda juga nyaman dan aman, tidak akan diganggu oleh mobil gitu. Dan kalaupun ada, ya tinggal ngikutin aja gitu, ngikutin tanda-tanda rambu-rambunya gitu. Nah gue mikir kayak apa ya, di Jepang itu bahkan ibarat ya, ini gue pakai ibarat di Indonesia lah gitu ya. Misalkan gue dari Jakarta, gue mau ke Anyer, Pantai Anyer. Mungkin nggak naik kereta, bisa turun di stasiun Cilegon. Tapi itu kereta nggak tahu kereta apaan, kereta lokal yang datangnya headway-nya 15 menit apa setengah jam sekali, atau bahkan mungkin 1 jam sekali, dan itu mungkin nggak sampai malam gitu. Dan lu sampai Cilegon, itu ke Anyer itu masih mungkin masih 1 jam lagi seingat gue ya. Anyer atau sampai Carita atau sampai mana lah gitu. Ujung Genteng lebih jauh lagi bahkan ya. Bisa 2 jam 3 jam lagi dari Cilegon gitu. Nah cuman ibarat di Jepang, lu dari Jakarta atau dari Tangerang atau dari Bekasi, lu mau ke Anyer, itu bisa naik kereta. Bisa naik kereta dan itu berhenti langsung di deket Pantai Anyer. Pantai-pantai Anyer atau Pantai Carita. Bisa. Se-convenient itu. Apa yang gue maksud? Yang gue maksud adalah daerah-daerah pesisir pantai yang jadi tujuan wisata orang-orang Tokyo ke mana? Ke Kamakura dan Enoshima. Nah itu di di YouTube Short Narazer Podcast, di short YouTube-nya Narazer Podcast tuh gue udah ada sempet bikin 2 konten Kamakura Walk. Gue akan bikin beberapa sampai 5 konten lagi nanti tentang video-video pendek Kamakura. Dan itu jauhnya tuh sama gitu. Gue ngeliat tuh jauhnya Tokyo ke Kamakura atau Tokyo Enoshima itu sama jauhnya kayak Jakarta ke Anyer gitu. Atau Jakarta ke mana lah gitu ya, pantai lah gitu. Itu gitu loh. Terus puncak, misalkan ke puncak. Orang kalau mau ke puncak kan macet banget ya. Puncak itu kan never ending traffic jam juga di situ kan. Mau itu zaman itu masih ada banyak PKL atau warung-warung liar sampai udah ditertipin dibersihin, malah tambah macet lagi gara-gara pada pengen lihat perubahan barunya gitu kan. Nah cuman kalau komuter orang mau ke puncak, oke, kereta paling jauh itu yang paling mendekati itu cuman kereta yang ada di kota Bogor, komuter line, kereta lama, KRL yang eksis sudah lama gitu. Tapi dari Bogor ke puncak itu masih jauh. Kalau jalan kaki nggak mungkin. Kalau naik sepeda, cuman orang-orang yang udah kuat goes sepeda yang 30-50 kilo yang sanggup
sepedaan ke sana karena nanjak lagi, belum belum lagi nanjak ya. Itu lutut sama paha udah kayak apaan itu, mungkin ya keramnya udah naujubillah bin jalik gitu. Nggak mungkin kan jalan kaki dan naik sepeda, nggak mungkin dari stasiun Bogor. Sementara yang stasiun Sukabumi kan nggak mungkin, apa kereta Sukabumi nggak mungkin, dan itu juga keretanya juga nggak jelas tuh kereta apaan ya, kereta logistik atau kereta penumpang, nggak ngerti lah gue. Kayaknya juga nggak gitu konsisten armadanya gitu. Nah, cuman ke puncak gitu nggak ada kereta, kereta gantung pun juga nggak ada gitu kan. Kereta apa nggak ada, bus BRT yang kayak Transjakarta juga nggak ada, dan kalaupun ada pasti jarang-jarang gitu kan, bisa 2 jam 3 jam sekali mungkin nongol. Nah cuman kalau di Tokyo ke Okutama gitu, Okutama itu puncaknya mereka lah karena deket kaki gunung gitu kan, itu 2 jam perjalanan, tapi berhenti langsung jalan kaki, nggak perlu naik angkot atau apalagi di sana. Bus udah ada bus sih, cuman ya busnya juga terbatas, cuman dia berhenti di beberapa stasiun gitu. Ada namanya stasiun Hatonosu, ada stasiun Sawai, ya gitulah sampai ke Okutama nanti. Itu kaki gunung, udah daerah pegunungan, daerah dingin juga gitu, dataran tinggi gitu. Nah itu ada gitu. Jadi ke puncak pun juga, puncaknya versi mereka pun, puncak Cipanas, Cisarua gitu-gitu, mereka juga ada kereta di situ, kereta lokal. Ada juga yang naik mobil. Cuman akhirnya yang pada naik mobil pun juga jadinya kan lalu lintas relatif sepi. Relatif ya itulah gitu. Dan perlu dicatat loh, itu Jepang itu 20-30 tahun terakhir itu ekonominya stagnan dan cenderung deflasi. Sehingga apa yang mereka bangun itu udah mereka bangun infrastruktur yang bagus dan memadai, dan um, public massive transportation oriented itu tuh udah mereka bangun sejak ekonomi mereka lagi naik pesat di era 60-an, 70-an sampai 80-an. Dan 90-an udah mulai menurun, tapi ya di era 90-an 2000-an mereka juga tetap membangun infrastruktur yang bagus gitu loh. Bahkan di era 2010-an juga masih membangun yang bagus-bagus, yang lengkap. Cuman mungkin sekarang aja udah melambat. Tinggal sekarang tuh lebih ke maintenance gitu kan, perbaikan dan sebagainya gitu. Dan mereka punya banyak jembatan, terowongan-terowongan, jalan tol nembus terowongan banyak gitu, luar biasa gitu, luar biasa banget, luar biasa banget gitu. Jadi apa ya? Ya itu ya, mungkin karena sangat-sangat minim korupsi, dan pemerintahnya juga pinter dan gak mau ngebodohin masyarakatnya, mencintai masyarakatnya, menyayangi masyarakatnya, sehingga infrastrukturnya tuh sangat sistematis, lengkap, nyaman, aman, ya gitu. Dan ketika nggak ada bus atau apa, ya jalan kaki itu nggak terlalu jauh gitu, hanya paling jauh 1-2 kilometer jalan kaki gitu. Misalkan ke tempat-tempat tujuan destinasi wisata atau apalah gitu ya, atau pemukiman misalkan dari stasiun kereta terdekat gitu. Kayak gitu misalkan. Dan banyak contoh lagi lah, dan ya dari dulu kan kereta Jepang tuh lengkap dan masif gitu. Shinkansen, kereta cepat mereka aja tuh banyak. Dari utara, timur, selatan, barat juga semuanya ada gitu kan. Sampai ke Hokkaido, sampai ke Fukuoka, apalah gitu, Nagano dan sebagainya gitu. Nah itu yang sebenarnya PT KAI Indonesia gitu ya, PT KAI dan MRT Jakarta itu kan benar-benar belajar, saya rasa belajar hampir 80-90% tuh meniru apa yang sudah diterapkan sistem perkeretaan di Jepang gitu ya. Tapi memang ya bagus, arahnya sebenarnya udah bagus gitu. Cuman menurut gua apa ya, nggak ini gitu loh, nggak
nggak gencar gitu, kayak terlalu pelan gitu perkembangannya gitu ya. Terutama di kota-kota besar ya, karena menurut gua mungkin sekarang yang udah ada keretanya agak relatif itu di luar Jakarta cuman apa, Palembang, sama nggak tahu apa lagi, Palembang, Bandung nggak terlalu sih. Bandung itu kan kereta antar kota ya, antar kota antar provinsi. Dia bahkan kereta lokalnya, kereta internalnya dalam kota itu nggak ada. Padahal Bandung itu udah macet banget. Terus Bali baru wacana, baru rencana bikin bikin MRT. Kemarin-kemarin kemana aja gitu kan. Menyedihkan gitu. Cara berpikir dan cara eksekusinya pemerintah gitu kan. Apa-apa selalu jalan tol apalagi kayak si Yusuf Hamka itu kan. Itu pikiran-pikiran kolonial kayak gitu tuh harusnya, dan orang-orang kayak gitu jangan dikasih panggung lagi lah. Yusuf Hamka, raja jalan tol ya kan. Mau sampai kapan kita apa-apa solusi kemacetan jalan tol. Dan pelebaran jalan itu, kalau menurut gue pelebaran jalan itu dilakukan kalau yang menghapus atau memberantas bottleneck gitu, supaya lebar lajur jalan raya itu konsisten. Kalau 4 gitu, 3 gitu untuk di jalur yang sama gitu. Kayak di TB Simatupang era Kartini, atau kayak di Gatot Subroto MT Haryono, di Jalan Es Parman gitu-gitu kan harus harus konsisten, jangan nanti 3 2 menyempit apa. Nah, itu yang ya gitulah. Nah, cuman ya gara-gara udah dihimpit sama jalan tol kan, jalan tol dalam kota, jalan tol JOR, Jakarta Outer Ring Road dan sebagainya. Yang mana seharusnya dulu itu ya bukan jalan tol yang dibangun, justru harusnya itu dulu di situ ya bikin MRT, LRT. Jalan tolnya itu ya belakangan gitu. Nah, pelengkap gitu loh. Pelengkap di elevated, ketika dibikin elevated dan sebagainya. Ya terlalu money oriented dan biar masuk kantong pribadi gitu kan, korupsi dan sebagainya gitu ya, sehingga ya beginilah gitu. Jadi semuanya terlambat dan harus ditata ulang, dibongkar pasang lagi urban design, tata kota perencanaannya, tata ruang wilayahnya gitu. Jakarta, Bandung, atau daerah-daerah lain lah gitu kan. Dan kayak Medan, ya Medan so far dia juga harusnya udah bikin LRT MRT harusnya ya. Dari awal harusnya udah bikin minimal LRT. Ya cuman yang mereka investasi cuman kereta airport, kereta bandara yang ke Kuala Namu. Sebenarnya itu udah bagus, rancangannya udah bagus ya kan. Udah bagus itu. Cuman itu juga nggak stagnan kan, nggak ada perkembangan lagi gitu. Nggak dan nggak ada perkembangan. Terus mereka bikin kereta ke Aceh, cuman gua nggak tahu gimana kelanjutannya. Jalur keretanya udah ada waktu itu dari 2020 udah jadi, cuman nggak operasional kayak gue lihat gitu kan. Terus dalam kotanya belum ada, jadi cuman antar daerah, antar provinsi doang, baru ada antar kota, antar kabupaten doang gitu kan, yang ke Siantar, Rantau Prapat gitu. Nah harusnya ke Danau Toba dan kemana tuh, ke Danau Toba sampai dan ke apa sih namanya, Brastagi ya, Brastagi. Itu juga harusnya ada kereta. Dan nggak ada alasan misalkan itu dataran tinggi, berbukit-bukit, bergunung-gunung ya. Zaman sekarang teknologi canggih kok gitu. Emangnya di Jepang juga nggak bergunung-gunung, berbukit-bukit, dataran tinggi? Mereka juga ada, dan mereka berani investasi besar-besaran untuk nembus nembus gunung, nembus bukit gitu loh. Geografis geologinya Jepang nggak beda jauh kok sama Indonesia gitu. Jepang juga banyak gempa bumi, bahkan lebih banyak gitu kan. Dan mereka kayaknya ada gunung, mungkin gunung berapinya nggak sebanyak di Indonesia gitu, tapi mereka gempa bumi sering gitu kan, tsunami dan sebagainya. Nah cuman
Ya itu ada solusi kok. Kalau kalau nggak sanggup bikin kereta rel biasa, ya udah ada teknologi namanya gondola, kereta gantung. Itu bisa banget diterapkan di mana aja gitu loh. Dan kereta gantung tuh juga udah banyak dibikin di Jepang ada, di Swiss banyak, di Austria banyak, di Eropa banyak kan gitu. Amerika juga ada yang car oriented aja mereka ada gitu. Negara car oriented aja ada kereta gantungnya dan di Malaysia juga ada kan gitu dan seterusnya. Nah itu jadi ya kurang lebih gitu ya. eh dan gue juga nanti mau ngomongin soal tentang gimana kita berbudaya untuk jalan kaki dan bersepeda. Mungkin kalau bersepeda harus ada modalnya beli sepeda ya. Cuman mumpung Indonesia tuh tidak menerapkan sepeda itu kendaraan yang harus ada registrasi dan sebagainya dan harus ada nomor bukan plat ya. Harus ada peraturan lalu lintasnya, bisa ditilang dan sebagainya. Mumpung belum ada, manfaatkan gitu. Ya memang sih masih nggak nyaman dan dan relatif kurang aman naik sepeda di kota-kota besar di Indonesia ya. Mungkin di Jogja doang yang aman dan nyaman ya. Gua nggak tahu juga sih. Atau di kota-kota yang kayak Purwokerto atau apa gitu. Tapi ya kita mulailah gitu karena gue merasa sedikit banyak apa yang gue lakukan selama ini udah sering bersepeda di sekitaran wilayah pemukiman gue gitu. Lama-lama gue lihat udah mulai banyak juga orang naik sepeda gitu. Mungkin gue juga memberikan pengaruh kecil juga lah ya ke orang-orang. Oh iya, banyak juga yang sering kadang-kadang awal-awal 2022, 2023 tuh orang-orang ngeliatin gue naik sepeda dan sebagainya gitu. Jadi sepeda itu benar-benar di jalan raya, bukan kayak bocah-bocah naik sepeda di komplek doang, tapi di jalan raya gitu, melintasi banyak jalan raya jauh, jaraknya sampai 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo gitu kan. Sebenarnya sih kalau gue buat olahraga gitu ya. Kalau yang buat mobilitas commute gitu masih jarang gitu kan. Ke cuman beberapa kali lah gitu. Cuman ya misalkan gini, contoh ya paling gampang, ada gerakan dulu bike to work ya sepeda untuk ke kantor gitu. Gue dari dulu tuh selalu ngeplay kerjaan lowongan kerja tuh yang selalu memfavoritkan lowongan kerja gue apply ke daerah-daerah perusahaan-perusahaan yang kantornya ada di Jakarta Selatan, terutama yang di daerah-daerah TB Simatupang, Cilandak, atau misalkan ada yang di Pasar Minggu atau di Pondok Indah. Kalau seandainya gue dapet pekerjaan yang ada kantornya di situ, ya Pondok Indah, TB Simatupang, Cilandak, bahkan mungkin yang sedikit lebih jauh, misalkan sampai Gandaria atau misalkan sampai ya misalkan warung buncit Mampang Perapatan sekalipun gitu, atau misalkan di daerah Cipete atau sampai ya Cipete atau ngarah ke Blok M gitu tapi nggak sampai Blok M misalkan gitu kan. Gue mau naik sepeda, gue sanggup gitu naik sepeda. Jarak-jarak 20-30 kilometer bolak-balik jadi 40-50 kilometer gue sanggup gitu. Mungkin nggak setiap hari dari Senin sampai Jumat, mungkin 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu bisa gue berani naik sepeda itu ke kantor. Mau gue, cuman gue nggak pernah dapet kerjaan yang kantornya di sana, nggak pernah dapet, interview pun nggak pernah. Gue selalu dapet kerjaan ya dulu di Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Sunter gitu kan, BSD, sehingga ya gue nggak mungkin naik sepeda ke sana dari rumah gue yang di Jakarta Selatan, kan nggak mungkin dong. Akhirnya gue ngandelin mobil
atau motor. Transportasi umum apa? Di Sunter transportasi umumnya sangat tidak praktis. Komuter lainnya di Tanjung Priok. Dan komuter lain itu sebenarnya udah nggak manusiawi ininya. Desak-desakannya kalau rush hour, jam-jam rush hour. Nggak manusiawi. Gue udah kapok kalau naik komuter lain jam-jam rush hour gitu, yang jam-jam orang jam 6 7 pagi, jam 8 pagi, atau enggak jam 5 6 sore gitu. Ampun lah gitu, ampun. Gue udah ngalamin itu 2014, 2015 sampai 2016 udah menghindari lah gitu. Sehingga dulu waktu gue kerja di Sunter, ya karena gaji gue lumayan oke, ya gue ngandelin naik mobil atau ngekos gitu, ngekos di Sunter gitu, atau nginep di rumah saudara gue yang dekat Kemayoran gitu. Sehingga ya itu tadi, kalau gue nggak bisa naik transportasi umum karena tidak mengcover yang gue bilang tadi. Keretanya atau public transportnya belum proper, dan kalaupun ada, misalkan Mikrotrans, Jaklingko, komuter line dan sebagainya, ojek online gitu, dibantu dengan ojek online sebagainya, itu sangat tidak praktis, ngabisin waktu dan ngabisin energi. Sementara gue kalau kerja harus full energi untuk fokus dari jam 8 jam 9 sampai ke jam 5 atau jam 6 jam 7 malam gitu kan. Itu jadi itu idealisme gue lah gitu. Sehingga ya itu, jadi kalau kita bicara apa yang sempat viral, pernyataan Ridwan Kamil dulu, salah satu calon gubernur Jakarta pilkada lalu gitu. Dia bilang orang yang tinggal di PIK kerjanya di PIK gitu kan. Terus dia diledekin dan sebagainya. Sebenarnya orang-orang juga nggak usah ngegas bilang, ya bapak ngapain datang jauh-jauh ke Bandung, dari Jawa datang ke Jakarta jauh-jauh dulu. Ya itu sebenarnya di luar konteks ya. Gue sebenarnya tidak membenarkan dan tidak setuju Ridwan Kamil diserang dari konteks yang itu. Itu terlalu kampungan menurut gue menyerang dari sisi itu. Tapi gue ngerti pesannya Ridwan Kamil ketika ngomong itu, ya itu maksudnya concern yang, keresahan yang gue alamin juga gitu. Ya gue pengen kerja di Jakarta Selatan juga, tapi gue nggak pernah dapet gitu loh. Nah pemerintah apa upayanya gitu loh, pejabat-pejabat politik ini apa upayanya supaya warga-warga ini bisa dapat kerjaan di tempat dia dekat dari rumah gitu loh. Apa nggak ada gitu. Dan gue sampai pada akhirnya sampai berprasangka buruk, ini jangan-jangan memang perusahaan-perusahaan ini sengaja nggak mau ngambil pegawainya yang deket dari kantor gitu, rumahnya deket dari kantor. Kadang-kadang gue berprasangka buruk seperti itu. Mungkin bukan manajerial, top level manajernya, tapi ini user-user yang supervisornya ini tuh, yang senior-seniornya kita, calon-calon senior kita, kalau kita akhirnya direkrut gitu kan. Senior-senior kita ini yang mungkin yang nggak suka, aduh dia kalau rumahnya deket, or kalau bawahan gue rumahnya deket, dia nggak akan pernah telat dong nih, jadi on time terus deh. Gue sampai berprasangka buruk seperti itu gitu loh. Oh ya, gue kantor terdekat gue tuh dulu di Kuningan, Rasuna Said. Dan waktu itu Transjakartanya masih amburadul. Jadi gue akhirnya kadang-kadang terpaksa naik komuter lain. Mungkin kalau sekarang udah enak, dulu kalau ke itu ya udah enak banget kalau sekarang. Transjakartanya lebih banyak armadanya. Kalau dulu yang Transjakarta yang abu-abu tuh, yang bus-bus merek Daewoo sama merek Cina. Kalau sekarang kan bus-busnya udah merek Volvo, Scania kan, atau Mercedes-Benz, enak, udah yang bagus, yang gak gampang rusak tuh. Dulu mah enak gitu. Jadi dulu mah aduh masih ngantri, dulu menyebalkan lah naik Transjakarta tahun-tahun 2015 ke bawah tuh, menyebalkan sekali. Baru agak bagus tuh 2016 2017 lah, baru mulai mendingan. Dan waktu itu kan sempat ada pembangunan terowongan Mampang Perapatan sampai Rasuna Said tuh. Jadi itu dulu
percuma juga naik Transjakarta karena kena macet parah juga di sana karena ada proyek kan galian underpass. Jadi udah mulai enak banget naik Transjakarta ke Rasuna Said itu ya 2020 ke atas lah gitu, 2020 ke atas. Sekarang lah gitu, 2022, 2023 sampai tahun ini gitu. Ya itu. Sehingga ya itu balik lagi gue pengen gitu, tapi gue nggak pernah dapet. Nah itu gue setuju. Sebenarnya apa maksudnya Ridwan Kamil? Mungkin Ridwan Kamil menyampaikannya dengan sejumlah kalimat tapi dipotong sama jurnalisme provokator ini kan, sehingga dipotong satu dua kalimat doang sehingga jadinya kesannya ya gitu biar nyeleneh, jadi akhirnya buat jadi bahan bulian netizen gitu kan. Ya itulah, jadi sebenarnya itu kan eh, permasalahannya gitu. Dan misalkan yang orang tinggal di Kelapa Gading ya kantornya dia kalau bisa dapat kantor di Kelapa Gading juga, apa di Cakung paling jauh atau di Sunter gitu kan. Yang orang tinggal di mana di Serpong ya kerjanya kantornya di BSD gitu kan. Ya sebisa mungkin gitu. Nah itu harusnya kan bisa gitu. Tapi gimana mulainya ya? Ya memang harus di ini apa ya? Banyak lah kebijakan ya. Itu nanti solusinya biar pemerintah lah yang mikirin. Ya masa kita terus yang kasih solusi kan? Kita kasih solusi juga belum tentu mereka kerjain. Nah itu jadi ya itu kembali lagi ya supaya permasalahan kemacetan ini benar-benar tuntas gitu, dan supaya juga pejabat-pejabat ini jangan maunya manjain industri pelaku-pelaku pengusaha otomotif terus gitu kan. Dikasih jalan tol, dikasih apa, mobil, motor merajalela tapi pembangunan keretanya nggak ada, pembangunan bus rapid transitnya nggak ada dan seterusnya. Hampir apa minim, progresnya lambat dan seterusnya. Ya oke, sementara itu dulu yang mau gue sampaikan di Monopod kali ini. Sampai jumpa di Monopod dan dialog dengan teman Narazer berikutnya. Thank you.